Guru sejati. Hakikat manusia itu adalah ruh, sedangkan jasad yang ada pada setiap manusia hanyalah sebuah bungkus atau baju yang menutupi ruh. Ruh itu berasal dari ciptaan Allah yang dimasukkan ke dalam setiap janin yang rata-rata kurang lebih sudah berumur 120 hari dalam kandungan. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah berfirman, الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Ketika ruh masuk ke dalam janin, maka berfungsi menjadi beberapa bagian, yaitu ruh yang berfungsi sebagai daya hidup, sehingga badan yang dimasuki tersebut bisa bernafas, hidup dan bergerak maka disebut dengan nyawa. Ruh yang masuk ke dalam otak sehingga bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, itu disebut dengan pikiran. Ruh yang masuk ke tubuh berfungsi untuk merasakan sedih, bahagia, cinta dan benci disebut dengan hati. Dalam bahasa Arab disebut kolbun karena sering berbolak-balik atau berubah-ubah. Bagian dari ruh yang bisa keluar masuk ke dalam tubuh di saat tidur disebut dengan sukma. Jika seseorang melatihnya maka bisa raga sukma sesuai yang diinginkan. Ruh yang menerima semua dampak dari perbuatan manusia baik dan buruk manusia disebut dengan jiwa. Kondisi jiwa ini bisa naik dan turun. Jika jiwanya baik maka derajatnya bisa mengalahkan malaikat. Jika jiwanya menurun karena mengikuti hawa nafsu, maka derajat bisa menjadi atau sama dengan hewan, bahkan bisa lebih rendah dari hewan. Oleh karena itu jiwa perlu bimbingan yang benar agar derajatnya bisa mulia. Adapun ruh yang sifatnya membimbing jiwa manusia disebut dengan ruh idofi. Wujudnya sama dengan diri kita tapi lebih muda, antik dan ganteng sesuai dengan wujud orangnya, hanya wujudnya bercahaya. Ruh idofi itu adalah ruh kudus yang sifatnya suci karena langsung pancaran dari Allah, ibarat sinar matahari yang memancarkan ke bumi. Ruh idofi itu julukannya banyak, antara lain disebut juga dengan guru sejati, sukma sejati, Gusti, bagusnya hati, pengeran sejati ning ingsun, raja di dalam diri, hati nurani, kolbun salim, hati yang selamat, dan masih banyak lagi julukan dan sebutannya tergantung masing-masing tradisi ruhani yang diikuti. Jika kita sudah mengenal dan mengetahui ruh idofi itu, maka dialah guru sejati yang akan menuntun kita dalam menuju Allah. Guru sejati itu yang akan membimbing jiwa kita dari jiwa yang paling dasar dan rendah, yaitu jiwa amarah, berevolusi menjadi jiwa lawamah,
lalu menjadi jiwa mulhimah, kemudian menuju ke jiwa mutmainah, selanjutnya menjadi jiwa rodiyah, berikutnya menuju jiwa mardiyah dan akhirnya menjadi jiwa kamilah. Orang yang sudah mencapai jiwa kamilah, maka orang tersebut sudah mencapai muksa atau insan kamil, karena telah terbebas dari hawa nafsunya. Mereka adalah para wali Allah yang masuk surga tanpa hisab. Banyak orang yang masih bingung tentang guru sejati, sehingga sering menyalahkan orang lain dan memperdebatkan orang lain, karena beda penyebutan dan istilah tentang hakikat guru sejati. Itu pertanda mereka belum ketemu dengan guru sejatinya sendiri. Jika sudah ketemu maka dia akan paham siapa sebenarnya hakikat diri kita itu. Guru sejati itu adalah perwujudan dari ruh kita, agar mudah kita fahami dan kita lihat, wujudnya seperti kita lebih ganteng dan cantik dari diri kita, makanya disebut juga dengan hati nurani atau hati yang bercahaya. Kalau di dalam tasawuf adalah ruh idofi atau kolbun salim, karena keluarnya guru sejati itu setelah kita bisa membersihkan hati dan mengalahkan hawa nafsu. Setiap ruh yang berada dalam diri manusia itu adalah ciptaan dari Allah, yang dipancarkan ke dalam jasad manusia. Ibaratnya jika Allah itu matahari, maka ruh itu adalah sinar matahari yang berada dalam diri kita, untuk menerangi dan menuntun jiwa kita dari kegelapan hawa nafsu yang selalu berusaha menjatuhkan manusia. Dengan belajar mengenal hakikat diri yang sebenarnya yaitu ruh kita sendiri, maka berarti akan mengenal asal-usul hakikat dari kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robi, wa ma'utitum minal ilmi ila qaliila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra, ayat 85. Dari ayat di atas hakikat ruh itu dalam dunia tasawuf disebut dengan istilah alamul amri, yaitu dimensi ketuhanan. Jadi sejati diri atau guru sejati itu adalah perwujudan dari ruh, sedangkan ruh berasal dari tiupan atau ciptaan dari Allah. Dengan mengenal sejati diri kita atau guru sejati kita, maka kita akan mengenal Allah. Untuk itulah Allah menyuruh kita untuk mengkaji hakikat diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat, 21. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka mengenal Tuhannya.